Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini, tempat kawan-kawan bisa belajar modeling tiga dimensi, juga melakukan program CNC, dan soal menyoal soal permesinan. Dan makasih buat kawan-kawan yang udah nonton serial yang pertama, eh, pembuatan flying gear dari part pertama, modeling, dan part kedua camnya, pemrograman CNC-nya, dan yang ketiga preview proses permesinannya. Jadi di video kali ini aku mau berbagi sebenarnya untuk proses cam. Jadi ada customer yang minta buatin part yang dia punya. Jadi bentukannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Beliau bilang ini adalah sebuah tempat kunci, sarang kunci. Aku juga nggak terlalu tahu ini kunci untuk pintu jenis apa. Cuman beliau kasih beginilah modelnya. Jadi di serial yang ini aku nggak mau buat modelingnya, tapi aku langsung mau buat ke proses camnya, proses CNC-nya. Jadi mungkin nanti di video kali ini cuma ada dua part. Part pertama itu ini pembuatan camnya, pemrograman CNC-nya, dan part yang kedua nanti adalah review dari proses permesinannya. Baik, langsung aja kita masuk ke prosesnya. Seperti yang pernah aku bilang, oh ya, kita tetap pakai software yang sama, yaitu Autodesk Fusion 360, sama seperti yang kemarin, pembuatan Flanger itu. Jadi langsung aja, proses pertama itu adalah teman-teman kembali harus masuk ke tab Manufacture, seperti ini teman-teman. Hmm, di tahap pertama, kita harus tentukan dulu berapa stok yang mau kita pakai, ya kan? Kita lihat terlebih dahulu berapa ketebalan dari benda ini. Ketebalannya adalah 16 mili. Teman-teman bisa lihat di sini, di ujung, di sudut kanan bawah ini, 16 mm tingginya. Artinya karena kebetulan aku punyanya itu stok atau bahannya itu yang ada itu 10 mili dan 30 mili. Jadi untuk 10 mili nggak bisa dipakai. Jadi artinya aku harus pakai yang 30 mili gitu. Oke, langsung aja kita dulu setting stock. Seperti kemarin, setupnya ini. Kita klik pertama ini. Oke, untuk selanjutnya kita harus tentukan dulu work coordinate system atau offsetnya di Fusion ini. Seperti yang biasa aku pakai itu di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, di mana posisi X itu adalah posisi yang ini, X positif ke arah sini. Kalau kita lihat dari tampilan front bisa seperti ini. Ini tampilan front ya. X itu adalah X positif ke kanan, sedangkan hmm, Y positif itu ke arah belakang mesin nanti, dan Z adalah tetap ke atas gitu. Oke, selanjutnya body sudah terselect ya secara otomatis. Nah, selanjutnya kita tentukan ukuran dari stok kita. Seperti kemarin aku biasa pakai fixed size box karena kebetulan bendanya berbentuk kotak, jadi kita pakai fixed size box saja. Oke, ini dia. Kita lihat dulu model dimensionnya. Untuk X dia ada 67,7, Y 69,7, dan model H adalah 16. Jadi dari titik si model, dari sini ke sini itu adalah 67,7, dan dari titik sini ke titik sini itu adalah 69,7 ya. Teman-teman bisa coba dengan cara seperti ini. Teman-teman klik di vertex yang ini, di garis yang ini, bisa lihat ini tadi yang Y ya, yang mau kita buat 69,7 benar, dan di sini adalah untuk si vertex garis Y, garis X maksudnya 67,7, bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi. Kita balikan ke sini si offsetnya, body tetap sama, fix size box 67,7,
Jadi untuk kasus kali ini, aku pikir kita pakai stok yang memang ukurannya sesuai dengan si model aja. Jadi tetap kita setting di sini itu 67,7 untuk si X. Oke, gini aja biar gampang lihatnya, teman-teman. Tampilan atas ini ya. 67,7 X-nya. Ini garis X. Oke. Sedangkan si Y itu masih 70, kita buat jadi 69,7. Oke, jadi ukuran stok dan ukuran model kita buat sama aja. Oke, dan nanti teman-teman juga harus pada proses permesinan nanti juga harus sama ya. Teman-teman buat nanti di X-nya untuk teman-teman buat stok ukuran bahannya itu 67,7 dan ukuran CY 69,7. Biasanya aku motong bahan itu dengan pakai scroll saw gergaji. Jadi ada beberapa dari pengalaman hasil potongan dari scroll saw itu biasanya permukaannya tidak lurus. Jadi intinya teman-teman harus tetap setelah dipotong pakai gergaji itu harus tetap nanti dilakukan facing sampai teman-teman dapat ukuran seperti ini 67,7 untuk X-nya dan 69,7 untuk Y-nya. Oke. Selanjutnya adalah si Z. Si Z kita pakai 30 teman-teman. 30. Oke. Kita lihat dulu tampilan atas. Ini dengan posisi model option center ya. Artinya ada karena model 13 di CZ-nya 30, artinya ada sekitar 14 sisanya. Artinya dibagi dua, berarti offsetnya itu sisa dari sini ke titik atas stok ini adalah 7 mm dan di bawah adalah 7 mm. Sini ke sini itu 7. Oke. Kita buat aja biar lebih cepat prosesnya. Kita offsetkan ini, teman-teman bisa klik sini, offset from Z positif. Z positif kita buat di sini 3 aja coba. Biar supaya nanti kita tidak perlu lagi untuk melakukan offset ya. Oke. Artinya offset from Z positif kita setting 3. Artinya yang harus tadi kalau center kita jadi 7, sekarang posisinya adalah dari titik paling atas si stok sampai ke si model itu 3 mm. Artinya di bagian bawah itu bertambah dari 7 tadi 4. Tadi kan kurang 4 berarti 7 ditambah 4. 11 mm dari sini ke bawah itu 11 mm gitu. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai saat ini. Eh, Pikir oke lah untuk soal stok ini. Kita klik oke. Untuk selanjutnya karena kemarin kita udah pakai adaptif yang 2 dimensi ya kan. Kali ini kita coba untuk pakai adaptif 3 dimensi. Kita agak sedikit variasi. Ini kita klik dulu. Oke, jadi bedanya adaptif 2 dimensi dan 3 dimensi. Adaptif 3 dimensi, 2 dimensi cuman bisa memakan cuman satu bentuk. Jadi si 2 dimensi cuman bisa makan dari sini sampai ke sini aja, bentuk ini aja, lingkaran ini aja. Kita tidak bisa setting si adaptif 2 dimensi itu makan sampai ke titik ini juga, bentukan yang ini. Jadi dia cuma bisa makan satu bentukan aja. Kalau kita seleksi lingkaran ini, dia cuma bisa makan bentukan lingkaran ini. Sedangkan kalau adaptif 3 dimensi, settingannya dia bisa makan bentuk yang banyak gitu. Jadi kita nggak perlu select, kita cuma perlu stok kontur aja sampai kita setting sampai pada Z minus yang mau kita makan, nanti dia akan makan bentuk yang lingkaran ini dan juga yang ini gitu. Artinya eh, proses adaptif 3 dimensi biasanya lebih cepat. Cuman memang tergantung kebutuhan juga teman-teman ya. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita setting dulu toolnya, Nmill yang mau kita pakai. Di sini aku udah setting beberapa Nmill yang ini Nmill yang sering aku pakai ya. Teman-teman bisa lihat ini ada Nmill 6 diameter 6 dengan float 4. Jadi kali ini untuk proses kali ini sepertinya cuman pakai satu Nmill aja. Kita pakai Nmill 6 aja dulu. Ini kita klik. Di sini sudah ada
settingan settingan spindle dan feed rate yang biasanya aku pakai. Oke. Aku biasa pakai spindle itu 5.700. Cutting feed rate untuk pemakanan normal itu 2.500. Oke, mungkin ini aja yang kita ganti lead in-nya, agak kita kurangi biar mengurangi hentakan kejutan pada saat dia masuk ke pada saat dia mulai makan gitu ya. Hmm, Ramping kita naikin aja coba 450. 450 biar lebih cepat. 450. Oke. 450 selanjutnya ini dia bagian dari geometri. Kalau di proses studi adaptif teman-teman harus seleksi, cuman di bagian 3D, adaptif 3D tidak perlu biasanya. Cuman tetap ada bagian di sini yang teman-teman bisa seleksi gitu. Cuman untuk kasus kali ini tidak perlu. Jadi seperti ini. Ini dia posisinya stok kontur. Kita cuma harus menceklis stok kontur biar dia ngebaca batas dari stoknya gitu. Oke, selanjutnya kita setting uh, Z-nya, axis Z berapa dia akan turun. Kita coba untuk visualnya ke wireframe, pindah ke wireframe. Oke, seperti biasa aku pakai stock top. Mulai ya, kita mau makan itu, ini itu tadi batas sampai si lubang kunci, si lubang bentukan kunci tadi ini di garisnya. Berapa mau kita buat? Coba dulu kita oke kan aja dulu, biar kita tahu berapa yang mau dibuat. Balik ke tampilan shaded. Dari atas ini sampai ke titik lubang kunci yang ini bawah sini adalah 11 mm ya. Artinya kalau kita pakai settingan stock top, kita bisa tambah dengan 3 mili yang tadi kita sudah setting. 3 mili ini ditambah dengan 11 tadi ya. 11 ya. Cepat kali. 11 ya, 11 tambah 3 tadi jadi 14. Berarti stock top yang kita setting adalah 14 ya. Stock top minus 14. Coba kita uji apakah dia sudah melewati apa. Pas benar ya. Benar dia benar di lubang paling bawah, garis paling bawah dari si lubang. Karena berdasarkan pengalaman aku, kalau kita seleksinya pas-pasan di lubang ini, biasanya lubangnya masih belum menghasilkan lubang. Jadi ada mungkin seperti 0,1 atau 0,05 mili lagi masih tersisa. Jadi aku biasanya itu pakai ku jebol aja dia langsung 15 biar langsung memastikan dia benar-benar tembus. Selanjutnya kita masuk ke bagian pieces. Seperti biasa optimal load pemakanan sampingnya adalah pemakanan daging samping 0,6. Minimum cutting radius kita pakai 0,6 karena memang idealnya end mill 6 itu diameter 6, pakainya minimum cutting radius 0,6. Machining cadence kita checklist. Cara makan climb ini ya, ini mungkin belum aku jelasin. Climb itu biasanya untuk makan aluminium. Berdasarkan pengalaman aku ya, untuk makan benda-benda seperti yang lebih lembut itu pakai konvensional itu agar hasilnya lebih apa. Oke, kita setting di maksimum roving step down. Ini sama aja dengan kalau di adaptif 2 dimensi sama dengan multiple depth. Jadi kita setting si Z setiap proses pemakanan berapa kali dia turun atau berapa maksimalnya dia turun gitu. Karena tadi kita stok top kita minus 15, kita coba untuk bagikan 3 aja. Artinya kita buat 5,5 aja. Artinya si Z setiap makan itu, setiap turun itu adalah 5,5 mm. Jadi dia nggak akan mungkin lebih dari 5,5 mm. Fan step down ini biasanya cuman untuk benda-benda yang teman-teman bisa lihat itu di gambar sebelah kanan. Fan step down itu adalah tingkatan-tingkatan yang kecil, sedangkan si maksimum roving step down tadi yang dari garis hitam, yang gambar sebelah kanan coba teman-teman lihat, dari garis hitam ke garis biru itu adalah maksimum roving step down. Sedangkan
Find step down adalah jarak dari garis yang kecil-kecil itu. Kalau teman-teman bisa lihat gambar panah warna merah itu, di gambar yang sebelah kanan itu. Nah, biasanya itu untuk benda-benda yang miring gitu. Cuman karena dibentuk kali ini nggak ada yang miring, ini nggak perlu kita hiraukan. Kita buat satu, nggak akan ada pengaruhnya juga gitu. Oke, stop to lift. Seperti biasa, kita tetap sisakan dindingnya untuk proses konturnya nanti 0,05 dan si lantainya 0,05. Oke, untuk di linking coba kita lihat dulu. Sepertinya nggak perlu, mungkin ini aja kita setting jadi 0,5. Kalau 2,5 terlalu tinggi, teman-teman bisa lihat itu. Uh, Rem clearance hedge, saya ulangi, adalah di mana posisi si end mill mulai melakukan ramping, jarak pada saat si end mill mulai melakukan ramping gitu. Kalau kita buat 2,5 artinya 2,5 di atas si stok dia akan sudah mulai melakukan ramping. Jadi makanya aku kurangin biar supaya dia tidak terlalu jauh 0,5. Jadi dia mulai melakukan ramping dari titik paling atas si stok itu 0,5 gitu. Oke, coba kita klik OK. Kita balik ke tampilan shaded. Kita lihat gimana prosesnya. Oke, teman-teman bisa lihat jadi seperti ini. Teman-teman bisa klik ini biar supaya bisa melihat hasilnya gimana. Oke, seperti ini. Tadi model seperti ini, dan ini hasil dari milling yang adaptif 3 dimensi. Gini dia. Teman bisa lihat kalau kita pakai adaptif 2 dimensi, dia nggak akan mungkin bisa makan dua bentuk yang berbeda. Bentuk kunci ini, bentuk kunci ini, bentuk kunci ini, dan bentuk lingkaran ini. Gitu. Jadi dia cuma bisa makan satu bentuk aja, ini dan ini. Makanya untuk adaptif 2-3 dimensi kadang lebih cepat. Oke. Selanjutnya adalah proses kontur. Ini udah selesai untuk adaptif, untuk proses pemakanan yang berat udah selesai. Selanjutnya tinggal kita kontur karena di lantai ini masih ada sisa 0,05 dan di lantai ini 0,05 juga, 0,05 juga, di dinding ini 0,15 sama di dinding ini 0,15. Oke, kita kontur. Tetap kita pakai end-mill yang sama ya, cuman kita kurangi aja si ini. Oh, nanti aja dulu kontur adaptif aja dulu. Kita pakai adaptif 2 dimensi untuk proses kontur ini. Kita kurangin feed rate-nya 800, terus kita seleksi mana bagian yang mau kita kontur. Ini dia. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pakai selected contour bisa, cuman aku biasanya pakai stock top seperti biasa. Stock top minus 3. Seperti yang aku bilang tadi, jarak dari titik atas stok sampai ke si model adalah 3 mili. Makanya kita buat stock top minus 3 mili. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian pieces, di mana optimal load, karena cuman tinggi ketebalan yang kita makan itu cuma 0,05, artinya kita bisa naikkan optimal load dengan jumlah yang banyak. Kita buat aja 4,5. Oke, 4,5 tetap pakai minimum cutting radius walaupun tidak terlalu berpengaruh. Dinding, karena tidak punya dinding, kita nolkan. Dan stop to lift, kita unchecklist saja stop to lift karena nggak ada lagi, dia nggak punya dinding yang harus dipertahankan, dan juga lantai memang sengaja mau kita habiskan gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, jadi seperti ini. Untuk selanjutnya adalah kita mau makan lantai ini dulu ya. Kita duplikat aja dari yang adaptif yang kedua tadi. Kita duplikat, kita klik edit. Sama, kita pakai settingan feed rate yang sama, spindle yang sama. Cuman kita bedanya kita ganti geometrinya di sini. Geometri kita ganti stock top berapa ya? Coba tunggu dulu. Kita klik ini, jarak dari sini ke sini 9 ditambah 3 mili ya, berarti 12. 8. Ini udah kita select
Berarti ini adalah 9 ditambah 3 sama dengan 12 ya. 12, coba kita cek aja. Apakah benar dia posisinya? Ya benar ya, 12 mili. Shade it, masuk ke bagian ini. Tetap kita pakai 0,5. Kita klik OK. Oke, untuk kontur bagian lantai sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian kontur daerah dinding-dindingnya. Kita klik kontur. Kita pakai spindle yang sama, cutting feed rate yang sama. Oke, selanjutnya kita klik ini. Karena ini dinding ini yang mau kita kontur, yang mana tadi masih menyisakan 0,15 mili yang harus dibuang hasil dari adaptif 3 dimensi yang tadi. Sepertinya sama, kita pakai stock top karena sama tingginya dari sini ke sini dengan lantai yang tadi, berarti tetap 12 tadi ya, 12 dengan feed rate 800. Ini nggak usah kita setting, tapi itu stock to live. Kita sisakan kembali 0,05. Jadi di kontur pertama ini dia makan 0,1, selanjutnya 0,05. Biar hasilnya lebih halus, karena memang kebiasaan aku seperti itu, dia makan 2 kali ya. Coba gini, biar lebih ideal, biar lebih cantik. Ini, biar lebih cepat prosesnya, dia ini kita buat -3. Kita ganti. Jadi dia mulai makan itu di top hatch-nya itu di sini. Jadi nggak di 0 tadi. Kalau 0 lambat. Jadi kita bisa menghemat waktu ya teman-teman. Dari 3 ke 12. Berarti sekitar berapa itu? 9 ya. Oke, 9. Kita bagi 2 aja. Kita pakai multiple depth biar supaya hasilnya lebih baik. Kalau 15 dia bakalan turunnya cuma sekali karena stok top kita itu dari 3 ke 12. 9. Kita bagi 2, 9 berarti 4,5. Berarti setiap dia turun, dia akan turun sampai 4,5. Kita klik OK. Oke, kita kurangi save di step 2. Oke. Oke. Tapi di dinding ini masih menyisakan 0,05 ya. Kita duplikat aja lagi. Selanjutnya kita copy. Kita turunin feed rate-nya. Masih seleksi yang sama, dan stock top yang sama. Di bagian faces-nya kita ganti, bagian stock to live tadi kita uncheck list. Jadi memang ini adalah kontur yang memang proses finishing terakhirnya. Memakan dindingnya 0,05. Oke, ini dia. Jadi 2 kali ya. Yang pertama dan yang kedua, dan dia turun 2 kali. Setiap turunnya adalah 4,5 dari titik paling atas si model. Oke. Selanjutnya tinggal berarti yang bersisa adalah dinding si ini. Dinding si ini yang belum. Oke, dinding. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang bersisa adalah dari dinding ini. Kita copy aja dari yang ini. Kita copy. Oke. Kita copy. Kita naikin feed rate-nya seperti tadi 800. Kita seleksi ini. Oke. Kita balikkan. Kita mulai makan dari sini aja, jangan dari atas, karena kalau dari atas dia bakalan lama. Berarti kita setting ini -12. Oke, -12. Di sini dia bisa lihat dari tampilan wireframe. Di sini adalah top hedge-nya, berarti si stock bottom hedge-nya di mana titik terakhir nanti si Z bakalan turun adalah seperti si adaptive 3D tadi 15. Oke, di sini dia. Berarti cuma ada sekitar 3 mm turun ke bawahnya. Berarti kita tidak harus pakai multiple depth, kita cuma pakai stock to live, yang mana dinding yang masih kita sisakan 0,05 untuk finishing terakhir. Kita nolkan ini, kita klik OK. Oke, balikkan kita tampil shaded. Oke, seperti ini. Bisa lihat. Selanjutnya masih menyisakan 0,05 ya, karena kita setting stock to live masih ada. Kita ulangi lagi, kita copy, kita turunkan feed rate-nya jadi 600. Masih sama settingannya, cuma kita ganti di bagian pieces stock to live 0. Oke,
Oke, aku pikir udah siap, udah selesai untuk proses atasnya. Seperti ini, sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal makan bagian bawah ini ya. Kamu bisa lihat. Oke, coba kita simulasikan aja gimana nanti hasil simulasi pemakanannya. Ini, kita klik play. Oke, dia mulai melakukan ramping, gerakan ramping yang pertama kali dilakukannya. Sampai turun, bisa lihat ini info, kita setting tadi 5,5. Berarti dia langsung maksimalnya 5,5. Kita bisa lihat dia cuma turun 5,15. Oke. Jadi di Adaptive 3D ini dia turun, kita cuma bisa setting maksimal dia turun. Artinya dia nggak akan turun, Z-nya nggak akan turun di atas dari si settingan kita. Jadi percepat aja. Ini sudah masuk proses pemakanan. Selanjutnya dia, oh berarti dia buat lubangnya terlebih dahulu. Selanjutnya dia makan pinggirannya. Oke, oke benar dia buat lubang dulu. Balik lagi dia kembali melakukan ramping buat lubang ini di dalam kanan lubangnya. Hmm, bisa lihat lagi 3 kali 3 tingkat. Kayaknya ini sepertinya ini udah, wah ya benar ini sudah 15, 14,95. Sudah di titik terakhir, Z titik terakhir, sudah proses pembuatan lubang kuncinya. Oke, dia akan makan seperti ini, masih ada sisa di atasnya. Oke, nah ini sudah masuk ke bagian kontur atau sebenarnya adaptive tree di prosesnya. Cuman tetap jadi proses finishing lantai atasnya. Teman-teman bisa lihat lantai yang dimakannya cuma segini. Inilah dia 0,05 gitu. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita pakai optimal load yang kita besarin optimal loadnya. Karena cuma makan 0,05 segitu. Karena memang aku senang untuk menghasilkan kontur lantai yang memang motifnya itu CNC gitu. Oke, ini dia. Oke, masuk selanjutnya bagian adaptif 3 dimensi. Kita setting tadi 12, benar dia turun 12 mm. Oke, di sini dia. Dia makan lantai bagian yang kedua. Oke, dengan menyisakan si dinding. Oke, dinding belum dimakannya. Selanjutnya dia makan kontur dinding samping dengan multiple depth. Setiap tingkatnya turunnya cuman berapa tadi kita buat? 7,5 ya. 4,5 nih. 7,5 adalah dari posisi stok top 12, turun terakhir 12 benar ya. Hmm, oke, selesai. Hmm, kayaknya udah selesai untuk proses atasnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini mungkin udah sekitar 20-an menit juga ya. Jadi mungkin untuk video kali ini kelanjutannya akan di video selanjutnya untuk proses pemakanan bawah ini, baliknya ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Karena video yang sudah terlalu panjang, nanti kawan-kawan bosan melihatnya. Nanti aku lanjutin di video selanjutnya aja. Oke, ini dia. Untuk makan ini sisanya lagi berarti ini 16 tambah 3 sama dengan 19, berarti dengan stok yang 30 mili bersisa 11 mili lagi dari sini yang harus makan. Oke, itu aja dulu, nanti di part selanjutnya kita lanjutkan. Kasih kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada masih ada kekurangan, apakah dari segi audio ataupun proses penjelasan yang masih ada yang terlewatkan, dan juga bagi kawan-kawan yang sudah berpengalaman yang melihat ada kekurangan dari proses cam aku, mohon kasih kritik dan saran. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.